Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Fluence. Nah, Fluence ini adalah satu cryptocurrency project yang fokusnya di cloudless computing. Apa itu? Kita akan bahas sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk aja ke reviewnya. Jadi apa itu cloudless computing ya? Simpelnya seperti yang kita tahu, cloud ya, kita nyari semua orang ya, minimal Apple user pasti menggunakan cloud ya. Nah, tapi seperti yang kita tahu, cloud itu punya berbagai macam permasalahan. Seperti dulu ada yang kehack, ada yang ya mahal gitu ya, dan seterusnya. Nah, Fluence ini ingin menyelesaikan permasalahan klasik dari cloud dengan menggunakan blockchain ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi apa saja yang kita bisa lakukan? Yang pertama, kita bisa meng-create dan deploy application. Walaupun gini sebenarnya, kalau kita ngomong cloud-nya ini nggak 100% cloud yang kayak kita pikirin sebagai user gitu ya. Sebagai user kan kita cuma kepikirin cloud services yang punya Apple gitu, kita naruh foto, naruh video, benar, itu benar. Tetapi cloud yang sebenarnya dibahas di sini yang dibuat oleh Fluence ini bukan cuma sekedar naruh aja atau extra storage. Tetapi cloud di sini tuh kita bisa untuk meng-create dan mendeploy application, kita bisa earn juga by providing computing resources, kita bisa juga jadi early contributor dan seterusnya. Jadi kita bisa build, kita bisa join the network, dan kita juga bisa participate di dalamnya gitu ya. Jadi kalau lu kepikiran langsung, oke, ini cloud yang versi blockchain, ya nggak cloud yang kayak Apple sih sebenarnya ya, lebih luas lah gitu. Mungkin lebih tepatnya kayak AWS ya, si Amazon Web Services. Nah, rada lebih kayak gitu sebenarnya dibandingin sama yang Apple yang kita pikir cloud gitu ya. Nah, kalau kita di sini, ini made for everyone, ini accessible, ya, ini adalah suatu alternatif to a closed cloud computing, gitu, yang dimana kita tahu bentuknya centralized, gitu. Nah, ini bisa mengenable 60-80% lower prices dibandingkan dengan centralized cloud. Nah, jadi it's a low cost, fast, dan arguably lebih safe, begitu, ya. Dan yang sekali lagi karena ini bentuknya adalah blockchain, maka ini provable. Jadi karena ini lagi-lagi kripto ya, jadi ini cryptographic security layer. Jadi in theory makanya gue bilang lebih secure dibandingkan dengan cloud biasa gitu. Ya walaupun jujurnya sih cloud sekarang juga makin bagus, tetapi mungkin yang lebih menarik adalah lebih murah, 60-80% lebih rendah ya si harganya. Jadi buat orang-orang yang ingin membuat project gitu ya, mungkin kalau buat kita para pengguna cloud cuma buat naruh-naruh foto sih nggak akan terlalu kerasa, tapi buat para developers ya, nah ini mungkin kerasa ya. Dan truly decentralized karena lagi-lagi memang bentuknya di ini ya, di blockchain gitu. Oke. Selanjutnya kita akan learn beberapa features ya. Untuk featuresnya sendiri kita bisa di sini ya. Ini banyak ada peer-to-peer computing network. Lalu mungkin langsung aja kita loncat ke why Fluence begitu ya. Nah, alasannya adalah karena internet ini sekarang didominated by handful tech giants. Ya, seperti salah satunya adalah AWS begitu ya, si Amazon. Ya arguably sekarang kayak nyaris semua perusahaan-perusahaan gede itu pakai AWS ya. Nah, dengan adanya si Fluence ini dia akan menjadi kompetitor yang arguably bisa lebih murah gitu. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah mereka ini permissionless karena mereka tidak centralized, mereka semua menggunakan blockchain. Jadi ya nggak ada approval, ya nggak perlu KYC dan seterusnya karena semuanya benar-benar bentuknya itu blockchain dan permissionless sekali lagi. Dan censorship resistant. Seperti yang kita tahu kalau dari AWS misalkan mereka punya mereka misalkan punya sensor tertentu. Oh, politiknya yang tidak sesuai misalkan ya. Nah, itu bisa ke-ban begitu. Nah, tetapi di sini enggak. Ini censorship resistance. Jadi, project kita mau apapun, kita bisa bikin di si Fluence walaupun tim pembuat Fluence tidak setuju dengan misalkan hal-hal yang misalnya kita buat, nah dia nggak bisa lakukan apapun karena semuanya ini bentuknya resistant ke censorship begitu ya. Dan juga trust minimization gitu. Jadi kalau dulu ya sebelumnya harus benar-benar kita trust sama si AWS. Nah di sini enggak ya, kita akan lagi-lagi menggunakan blockchain ya, semuanya terdecentralized gitu ya.
Dan collective ownership karena Fluence ini technically speaking walaupun benar dibuild oleh suatu tim dev, tetapi at the end of the day DAO Fluence yang menentukan kemana Fluence ini akan mau dibawa gitu ya. Oke. Next kita akan geser ada beberapa sebenarnya ya yang bisa dibilang yang menjadi menarik mengenai si Fluence. Yang pertama adalah mereka ini membuat suatu auditable training sets yang bisa kita run dengan variable AI models gitu. Dan yang kedua ada robotics juga di mana kita bisa create first and peer-to-peer communication dan juga communication of devices tanpa centralized point of failure. Nah, ini yang sering kali terjadi permasalahan nih, centralized point of failure. Kayak AWS. Technically speaking, kalau sampai server dari AWS kejebol, tamat sudah. Nah, tetapi karena mereka ini terdesentralisasi, peer-to-peer, ya harus kayak mirip-mirip kayak BTC ya, harus 51% compromise baru jebol semua. Dan Web3 di sini ya seperti yang kita tahu ya semakin berkembang ya. Biotech juga dan ya ini science in general apa nih? Ini gua nggak terlalu ngerti spesifiknya apa nih ya. Cuma 3D platform ya. Oke lah. Ya, itu lebih ke general term aja maybe ya. Oke. Next kita akan lihat ke rewards. Nah ini yang mungkin orang-orang Indo suka rewards ya, rewards. Kita bisa claim FLT. Ini token yang ada di Fluence ya. Fluence ini nama tokennya adalah FLT dan kita sebenarnya bisa sekarang bisa dapatkan secara gratis. Tetapi ini berhubungan sama GitHub. Jadi dia memberikan atau alokasikan 5% FLT atau lebih tepat sudah dialokasikan ke 110.000 developers yang kontribusi ke open source Web3 repositories mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Ini project benar-benar memang pengen secara coding dia bagus gitu. Nah, maka mereka ada reward FLT ya. Nah, tetapi sayangnya nggak semua dari kita ngerti coding gitu dan kemungkinan besar rata-rata dari kita nggak punya GitHub gitu ya. Nah tapi mungkin ya 1 atau 2% dari yang nonton TCI lu memang para pengguna GitHub dan memang coder ya mungkin lu bisa coba aja. Ya lu bisa coba untuk bisa claim FLT reward lu dengan melakukan kontribusi ke repo dari si Fluence ini ya. Buat lo yang pengen silakan, masih lama waktunya, bisa 1 bulan lebih 11 hari lagi. Lo tinggal ya contribute di sana, lo masukin GitHub lo, kalau lo eligible lo akan bisa mendapatkan 5.000 FLT ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Selanjutnya kita akan coba lebih perdalam lagi mengenai si Fluence ini sendiri ya. Jadi untuk Fluence ini dia itu men-solve decentralized compute yang tadinya very centralized begitu ya, sama yang mungkin kayak gini lah, kayak money yang tadinya very centralized, Bitcoin memberikan alternatifnya. Nah ini mirip Fluence yang tadinya semua centralized bentuknya ya lagi-lagi yang ada di otak gua sih AWS ya, Amazon Web Services ya. Nah lu mungkin bisa pertimbangkan untuk menggunakan yang versi decentralized-nya. Dan ya beberapa keuntungannya adalah dia fault tolerant dan very viable gitu ya. Nah, plan mereka adalah mereka ini akan mainnet launch di kuartal 1 2024. Jadi memang ini sedikit kayaknya ya, sedikit geser ke kanan karena sekarang udah nembus kuartal 1. Kalau kita di sini apa saja yang spesial about Fluence? Yang pertama adalah real time fault tolerance ya. Jadi transparent, costless switching ya dari compute providers. Dan di sini juga lagi-lagi verifiable ya karena blockchain, dan lagi-lagi yang paling menarik adalah 80% lebih murah dibandingkan centralized clouds. Jadi buat para developers ini mungkin akan jauh lebih menghemat ya 80% ya, lu diskon 80% otomatis semua orang pasti happy ya. Nah, kenapa open and decentralized compute is hard begitu. Nah, karena kalau kita di sini ya kalau menggunakan sistem seperti AWS ya nggak bisa karena tidak menggunakan blockchain. Karena di blockchain dia otomatis verifiable, scalable, dan generalized gitu ya. Nah ini lebih ke detailnya ya. Who are the Fluence Network Compute Providers? Nah di sini kalau kita lihat ada 3.000 lebih Filecoin miners yang have significant unused CPU capacities. Jadi banyak yang kayak capacity CPU-nya tuh masih nganggur gitu. Nah, dengan menggunakan si Fluence ini mereka bisa membudidayakan. Jadi kayak lele ya budidaya. Ya tapi ya rada bener sih ya. Kesannya si CPU capacity-nya nggak kepake, mereka bisa
jual ke Fluence begitu. Jadi itulah ya. Nah, selanjutnya juga di sini kita bisa mereka juga bisa meet the compute providers need begitu ya dengan mereka merewardkan FLT gitu. Jadi intinya FLT ini adalah suatu token yang dipakai untuk semua gitu ya. Nah, kalau kita di sini ada 2000 lebih CPUs under LOI ya. Nah, kita bisa di sini. Ini secara si cloud pricingnya nih. Nah, makanya savingsnya bisa 70-80% menurut mereka. Gitu. Jadi lagi-lagi itu mungkin yang paling pentingnya lah ya. Nah, terus kenapa customers memilih Fluence? Yang pertama ada AI di sini ya. Kita tahu AI mempermudah segala macam hal. Ya, kayak gini deh. Lu sebelum AI kebayang gak sih lu bisa ngebikin satu animation gitu ya. Bahkan sekarang bukan cuma animation, bisa bener-bener fotorealistik gitu ya. Orang ya bisa ngomong dan seterusnya. Nah, jadi lagi-lagi dengan menggunakan AI ini bisa kayak magic baru lah ya. Kalau dulu di 90-an magicnya ada internet, sekarang ya mungkin AI. Selanjutnya sih kalau kita di sini Web 2 ya, karena ini nggak limited di Web 3 aja tapi bisa juga integrasi dengan Web 2 gitu. Jadi nggak seperti yang kita tahu yang menjadikan yang namanya bahkan adalah dan orang tidak adopsi Web 3 adalah karena ya apa ya, tidak mengakomodasi Web 2 gitu. Orang lebih cenderung tech savvy yang menggunakan Web 3 dan seterusnya. Fluence enggak. Buat orang-orang pengguna Web 2 bisa biasa untuk menggunakan juga si Fluence ini ya. Dan juga yang penting adalah ini institutional oriented gitu. Jadi apa namanya, nggak mengekskludkan para institutional investors begitu. Jadi kedepannya mungkin ini bisa ya apa namanya mendapatkan pendanaan juga di sana ya. Dan juga regulatory use case seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Oke, selanjutnya kita ini mungkin perbandingan surplus market ya. Ini intinya mungkin prediksi mereka bisa sampai sebesar ini begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Overall cukup menarik ya, cukup menarik. Dan kalau sampai benar-benar bisa sesuai dengan ini mereka ya, klaim mereka tuh tadi mana 80% ya. Kalau bisa sesuai dengan klaim mereka 80% lebih hemat dibandingkan dengan centralized clouds, ini pasti akan diadopsi gila-gilaan ya. Nah, saat kalau ini diadopsi gila-gilaan tentunya sangat menarik kalau kita punya token di mana semua transaksi itu menggunakan token ini. Gitu. Nah, jadi ya untuk Fluence ini sendiri kita bisa pertimbangkan untuk punyalah mungkin sedikit di sektor yang mungkin cukup niche, yaitu adalah cloudless computing ya. Untuk sekarang lu pengen dapat update di mainnet dan token launcher bisa klik di sini ya. Nah, ini semua akan ada data-datanya, itu tinggal lu masukin saja email lu begitu. For now sih setahu gue ini masih belum bisa dibeli ya, masih belum bisa dibeli. Jadi ini lebih ke kita melihat potensinya. Dan kalau mau pengen news terbaru ya lebih gampang lagi, tinggal lu follow aja di Fluence DAO begitu, di mana lu bisa mendapatkan segala macam news terbaru. Di sini juga bahkan mereka baru aja Maret kemarin tuh ada penjelasan tokenomics dan utility mereka. Sekali lagi untuk sekarang sih yang paling gampang ya kalau lu memang coder gitu ya, lu bisa dapetin 5000 FLT secara gratis dengan cara lu contribute ke repo-nya mereka begitu. Nah, jadi buat lu yang memang para coder ya silakan coba aja ke sini. Siapa tuh bisa mendapatkan sampai 5000 FLT. Karena lagi-lagi dalam bull market seperti ini, apalagi ada urusan juga dengan AI, ini bisa berpotensi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita pada hari ini. Ingat 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.